Kalau lu main social media dan lu insecure dengan diri lu akan makin lebih insecure akan diri lu. Karena lu ngelihat ya semuanya kan indah-indah doang ya di Instagram ya gitu. Dia orang lagi liburan, orang lagi ini, betapa sukses bisnisnya dan kawan-kawan lainnya gitu loh. Sedangkan kalau lu bisa berdamai dengan diri lu, bisa hidup dengan lebih mindful lagi, bisa memiliki empati lagi kepada orang-orang sekitar, dan social media akan bisa memberikan lu kesempatan banyak karena lu jadi bisa connect dengan orang lain the way you couldn't connect sebelumnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Vina dan gue Bayu. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang tema membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Untuk membuka tema ini, kita akan membahas dan berdiskusi tentang asal muasal dari kebiasaan ini. Menurut gue pribadi, setelah gue melihat ke belakang, ternyata kebiasaan untuk membandingkan diri dengan orang lain ini menurut gue udah ditanam di dalam otak kita selagi kita kecil, Vin. Dalam artian dengan sistem pendidikan yang kita punya di Indonesia, mungkin bukan cuma Indonesia ya, di banyak dunia juga. Kalau dulu itu di SD tuh ada yang namanya ranking kan, sekarang juga masih ada sih probably. Jadi selalu orang dijejerin nilainya dari paling baik sampai yang paling buruk di dalam satu kelas. Nah, dulu itu gua juga luckily di SD ya, cerita sedikit nih, mumpung waktu itu nilainya masih bagus. Di SD itu dulu gua termasuk salah satu murid yang lumayan cemerlang kalau dilihat dari nilai akademisnya. Nah, gua tuh selalu dapat posisi 1 sampai 4. Nah, di situ tapi gue tahu banget di mana kalau dulu kan catur bulan ya, gue nggak tahu deh, bukan semester, jadi kayak ada 3 bagian gitu dalam 1 tahun. Nah, kalau di dalam 1 catur bulan itu gue tidak mendapatkan posisi yang gue inginkan, itu gue geramnya dengan amat sangat. Jadi di situ kerjaan gue tuh selalu kalau misalkan ulangan dibagiin gitu ya, instead of gue being happy dengan apa yang gue dapet, itu gue selalu nilik ke 1 atau 2 orang teman gue yang memang juga selalu berada di ranking-ranking atas itu gitu kan. Gue selalu ngelihat mereka dan gue ngelihat, gimana nih nilai gue cukup atau enggak gitu. Jadi gue benar-benar tidak mensyukuri atas apa yang sudah gue raih, tapi selalu membandingkan diri gue dengan nilai-nilai mereka. Itu menurut gue salah satu alasan kenapa kita juga setelah kita dewasa gitu ya, kebiasaan itu tetap melekat di dalam diri kita. Itu yang pertama dari sisi sekolah. Dan yang kedua menurut gue yang juga menjadi satu alasan keras, masih banyak lagi contoh-contoh yang di dalam keluarga yang bahkan si anak itu, kalau dia bukan anak tunggal ya, meskipun kalau anak tunggal, tapi sekarang kita ambil contoh yang bukan anak tunggal. Banyak banget kalau orang tua tuh yang ngomong kayak, tuh lihat tuh kakak kamu, dia aja bisa ini gitu. Atau misalkan kebalikannya, gue juga punya temen yang punya story yang beda. Dia malah dikasih pressure-nya dari orang tuanya tuh lihat adik-adik kamu tuh lebih muda tapi udah sukses, udah ini udah itu gitu. Sukses dalam artian material atau akademis gitu kan. Nah, itu juga yang menyebabkan gua atau yang menyebabkan teman-teman atau kita, siapapun yang bisa relate dengan tema ini gitu ya, memiliki kebiasaan untuk nggak fokus ke dalam diri kita sendiri, Vin. Karena ya memang dari luar tuh dipaksanya tuh untuk lu harus selalu menjadi lebih baik daripada ya nih udah terserah deh, daripada temen lu, daripada keluarga lu, daripada tetangga lu, or whatever it is gitu ya. Itu banyak banget jenisnya gitu. Jadi kalau menurut gua itu adalah dua asal muasal kebiasaan kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin sudah tertanam di saat kita masih kecil. Itu gue sangat bisa relate sih, Bay. Soalnya gue waktu di perkuliahan juga sering banget kayak membandingkan, apalagi kayak di dunia
musik gitu ya, itu menurut gue sangat kental dengan yang namanya kompetisi gitu, apalagi di musik klasik. Jadi gue sering banget yang namanya ngebanding-bandingin diri gue sama temen gue bilang, itu kayak dia mainnya lebih jago deh, kayaknya dia bisa teknik ini lebih baik dari gue deh, kayak gitu-gitu. Dan gue setuju banget sih asal muasal yang tadi lu bilang dari 2 poin itu. Tapi kadang gue juga bertanya-tanya sih, baik kenapa tapi ya kita bisa punya kultur membandingkan itu loh gitu. Maksud gue ya oke, emang dari keluarga atau dari sekolah gitu yang tadi lu bilang, ya mereka memang memberikan apa ya, tendensi sehingga kita jadi membanding-bandingkan. Tapi mereka juga dapat kultur itu tuh dari mana gitu. Dan gue kalau berpikir mungkin ya itu sebenarnya skalanya lebih besar lagi kali. Jadi even kayak negara kita aja juga membanding-bandingkan dengan negara orang lain gitu kan, kayak sama negara tetangga misalkan, kayak gitu. Jadi gue juga kadang-kadang bertanya-tanya gitu, dari core-nya itu tuh asal muala yang bener-bener itu tuh dari mana gitu. Dan menurut gue kalau orang tua yang tadi kayak membanding-bandingkan juga sebenarnya mungkin mereka itu sebenarnya maksudnya untuk memotivasi gitu ya, membuat kita mempunyai inspirasi atau role model mungkin ya maksudnya. Cuma menurut gue yang kurang tepat itu ya package-nya aja, kan selalu perkataannya kayak lihat tuh, contoh tuh, jadi kayak apa ya, kesannya kayak dictatorship gitu loh, kayak nyuruh, bukannya kayak ya lu ngerti kan maksud gue. Jadi package-nya aja menurut gue yang kurang tepat, sehingga si anak juga menerimanya ya itu even bisa lead to trauma dan menjadi terluka gitu sih. Makanya gue pikir juga bahwa kadang-kadang tuh setelah orang tua sering membanding-bandingkan kita dengan saudara kita gitu ya, itu tuh di message di balik itu ya Bay, itu bisa juga jadinya kayak, kalau gue nggak sebaik kakak gue, or gue nggak sebaik adik gue gitu, berarti orang tua gue cintanya less ke gue gitu. Ya. Jadi ya kan itu jadi kayak seolah-olah ya berarti istilahnya gue harus mencapai satu poin bahwa nanti orang tua gue akan mencintai gue seperti dia mencintai kakak gue, atau seperti dia bangga dengan kakak gue, kayak gitu. Jadi itu menurut gue juga message terselubung yang kadang orang yang membandingkan itu tidak aware dengan gitu. Dan kalau misalkan kita membawa itu terus gitu ya sampai ke lingkup sampai kita sudah dewasa, sampai kita menjalani dunia kerja or apalah, perkuliahan bla bla bla, itu juga kita kalau misalkan tidak mencapai level yang mesti kita bandingin, atau kita kan kalau membandingkan sesuatu pasti kita menetapkan satu level kan, yang sebenarnya itu kan level yang kita tetapkan sendiri juga, ilusi juga sebenarnya. Di saat kita tidak mencapai itu, kita juga menjadi manusia yang kurang gitu merasanya. Jadi merasa tidak punya value, merasa kecil, merasa tidak percaya diri, karena kita selalu berpegangan bahwa kalau gue punya value itu berarti gue harus bisa lebih baik dari orang di depan gue. Kalau gue belum bisa melampaui dia, berarti gue masih less gitu. Jadi menurut gue itu sih salah satu juga efek yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak aware. Itu gue tadi harus ketawa begitu lu ngomong tentang keluarga gitu ya, dimana kita atau anak juga bisa ngerasa bahwa dia tidak dicintai seperti saudaranya, saudara kandungnya yang lain, apakah itu kakak atau adik gitu ya. Sharing sedikit, ini gue juga kayak belum pernah cerita ini sama siapapun juga kecuali sama nyokap gue sebenarnya. Tapi nyokap gue pasti cerita ke bokap gue. Jadi ada one time di dalam hidup gue, itu waktu gue sekolah, gue nggak tahu deh SMP atau SMA gitu, gue lupa. Kayak SMP deh. Ya SMP kan ya kita, gua dulu kan kita kan satu geng, setiap kali weekend cabut kemana-mana ya. Nah kakak gua itu dia tipe yang lebih anak rumahan kalau dibanding sama gua. Jadi kalau gua kan ya ke mall, terus handphonenya pura-pura matiin, baterainya habis, pulang ke rumah diomelin, dinyalain baterai penuh, bangsat kan itu bro.
Tapi di situ ada satu momen di mana gue datang ke nyokap gue gitu ya. Karena gue ngerasa gini, Vin, nilai gue kan kayak yang tadi gue share gitu ya. Untuk dari sisi akademis tuh sebenarnya nilai gue oke lah gitu loh. Nah, gue waktu itu ngerasa nilai gue bagus itu tuh untuk menyeimbangkan kenakalan gue di saat gue weekend gitu, di saat gue nggak dengerin bonyok gue gitu. Nah, at one point gue ngerasa kalau gue nggak ngedengerin mereka itu gue diomelin. Tapi kalau gue dapat nilai bagus itu kayak it's just the way it should be already gitu, ngerti nggak lo? Jadi nggak dikasih bukan penghargaan, nggak dikasih ya kata-kata manis lah gitu. Terus satu hari gue inget banget, gue nangis ke nyokap gue gitu dan gue nanya, mami lebih sayang sama Koko ya. Gue bener-bener nanya gitu ke nyokap gue dan apa namanya, gue inget juga gitu loh bahwa nyokap gue tuh sangat terluka dengan pengertian gue gitu loh, karena di situ gue juga sadarin bahwa bukan itu maksud yang ingin mereka berikan kepada gue gitu loh. Jadi balik lagi ke tadi yang lu bilang bahwa ada message terselubung, memang ada kemungkinannya akan lebih besar bahwa itulah bagaimana anak-anak menginterpretasi message yang diberikan oleh orang tua dengan cara membandingkan dirinya dengan keluarganya yang lain gitu atau dengan orang lain gitu ya. Tapi sekeras as harsh as it sounds, at the end of the day ya sebenarnya setiap orang juga bertanggung jawab akan hidupnya masing-masing. Gue sangat bersyukur bahwa kita bisa ketemu dan kita ngobrolin tentang tema mindfulness, Vin. Karena dengan begini kita juga nilik ke belakang, kita nggak lagi dalam tanda kutip dendam dengan orang tua kita yang membandingkan kita dengan orang lain gitu loh. Karena kita jadi tahu bahwa ya intinya tuh bukan itu gitu. Cuma yang tadi lu bilang packagingnya itu aja gitu yang salah gitu loh. Dan kalau lu ngomong tentang trauma gitu ya, mungkin buat teman-teman yang bisa relate ke tema ini juga gitu ya. Kalau gua biasa punya indikator-indikator, Vin, di mana indikator ini adalah hasil dari trauma yang terjadi karena dulu gue selalu dibanding-bandingin dan gue ngerasa diri gue nggak cukup gitu. Indikatornya adalah selain tadi rasa nggak percaya diri yang udah lu bilang, gue kadang juga ngerasa bahwa gue nih udah terlambat dalam artian kalau misalkan dalam apapun yang gue lakuin gitu ya, meskipun gue misalkan sekarang kerja, terus gue ngelihat orang lain gitu, ngebandingin gue dengan orang lain, anjir orang lain udah punya keluarga, terus kemungkinan ntar kalau gue udah punya keluarga, anjing orang lain udah punya rumah. Dan itu terus kayak gitu. Jadi perasaan terlambat ini dan bahwa seakan-akan semua orang itu udah sukses dan gua enggak gitu loh, which is it's just totally fucked up gitu loh. Karena kebanyakan juga gua ngeliat itu dari social media gitu ya. Sedangkan di social media menurut gua kayak Instagram, Facebook or whatever it is, social media tuh udah kayak pengencang aja, kayak amplifier aja gitu loh. Jadi kalau lu main social media dan lu insecure dengan diri lu akan makin lebih insecure akan diri lu. Karena lu ngelihat ya semuanya kan indah-indah doang ya di Instagram ya gitu. Dia orang lagi liburan, orang lagi ini, betapa sukses bisnisnya dan kawan-kawan lainnya gitu loh. Sedangkan kalau lu bisa berdamai dengan diri lu, bisa hidup dengan lebih mindful lagi, bisa memiliki empati lagi kepada orang-orang sekitar, dan social media akan bisa memberikan lu kesempatan banyak karena lu jadi bisa connect dengan orang lain the way you couldn't connect sebelumnya. Jadi itu sih indikator dan mungkin juga sedikit intermezzo ke tema social media gitu ya. Apa yang social media bisa memberikan kesan ke dalam hidup kita gitu. Mungkin coba nambahin dikit yang tadi soal cerita lo dan nyokap lo. Thank you udah mau sharing di sini. Mungkin jadi sedih lagi deh Bayu. Iya. Iya karena menurut gue juga kadang-kadang mungkin ya karena memang banyak orang tidak sadar dengan apa yang diucapkan gitu. Apalagi kalau diucapkan ke anak kecil kan
mereka karena belum develop secara emosional dan intelektual, kadang kan nangkepnya berbeda ya. Jadi mungkin ya cuma itu aja sih. Kayak kalau misalkan ada kayak temen-temen yang baru menjadi orang tua, ini gue dari sisi sebagai anak yang pernah merasakan perbandingan itu, mungkin ada lebih bijaksana jika kalian memfilter terlebih dahulu apa yang diucapkan gitu, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang orang lain atau khususnya anak itu terima dan artikan gitu. Sama yang tadi kalau soal sosial media, sebenarnya gue setuju baik, karena gue juga ngelihat kalau belakangan ya nggak cuma di ya sosial media terutama sih, nggak cuma sosial media aja. Kayak kalau lu ngelihat channel-channel YouTuber gitu ya, kayak misalnya lu lihat channel-channel YouTube, itu tuh gue suka melihat bahwa banyak banget yang isinya memang membandingkan secara material gitu. Jadi ntar yang ini artis ini punya rumah segini miliar, ntar besoknya ada episode yang baru segini miliar. Jadi selalu membanding-bandingkan secara materi lebih lagi gitu. Jadi mungkin itu juga yang menyumbang kultur membandingkan kita sih. Sama menurut gue yang paling mendasar ya, selain si sosial media itu kan kayak alatnya gitu yang men-trigger perbandingan ini. Tapi menurut gue yang lebih mendasar itu adalah bahwa manusia itu tuh punya pride, punya rasa ingin membanggakan dirinya sendiri gitu. Jadi pokoknya sistem kehidupan tuh kayak kasta. Jadi kalau misalkan gue bisa mendapatkan material yang lebih dari orang lain, berarti ya gue lebih hebat. Jadi menurut gue sih itu juga base-nya kenapa kita sering membandingkan, karena kita pengen punya pride itu, kita pengen punya value yang lebih, whatever the meaning of the value gitu kan. Jadi ya itu menurut gue sih yang lebih mendasar. Dan kalau misalkan ditanya gitu ya, efek positif atau efek negatif dari comparison ini ada nggak sih? Sebenarnya kalau boleh jujur, gue hanya melihat ini dari sisi negatif. Gue sama sekali tidak bisa melihat ini dari sisi positif ya. Karena gini loh, kalau menurut gue, kalau gue mendengar kata membandingkan, itu again berhubungan sama yang tadi gue bilang soal kasta, itu tuh di kepala gue cuma ada satu di atas dan satu di bawah kalau gue menyebutkan kata perbandingan gitu. Jadi pasti akan ada yang terluka kalau dari pandangan gue. Gitu. Jadi kalau kayak misalkan aja lu lihat timbangan gitu di pasar ya, lu membandingkan dua hal, mana yang lebih berat, kan pasti ada satu yang di atas, satu yang ada yang di bawah. Jadi menurut gue itu juga sama halnya dengan kita membandingkan diri kita dan orang lain gitu. Bisa ntar kita yang di atas ya orang tersebut yang merasa kecil, atau kita yang di bawah ntar kita yang merasa kecil gitu. Jadi menurut gue melihat si comparison ini selalu dari segi negatif. Yang menjadi ilusi tuh menurut gue karena orang-orang sering bilang bahwa gue mesti membandingkan diri gue supaya gue termotivasi gitu, atau gue mendapat inspirasi. Kayak yang tadi masalah si orang tua itu tadi ya, yang gue bilang mungkin makna terdalamnya itu ingin memotivasi. Cuma menurut gue kalau misalkan lu membandingkan, itu tuh jadi kayak lu put energi yang salah gitu loh, Karena kalau lu mau termotivasi, ya udah lu termotivasi aja gitu. Jangan membandingkan, jangan taruh diri lu di timbangan itu gitu. Kalau lu lihat orang gitu ya, kayak misalkan contohnya gue deh, gue melihat teman gue gitu, yang main gitarnya lebih hebat menurut gue. Ya udah hebat nih. Kalau gue mau termotivasi, gue akan bertanya ke dia, lu latihannya gimana sih, lu pakai teknik apa, lu pakai metode apa gitu. Tapi gue tidak menaruh diri gue di timbangan itu. Jadi gue tidak membandingkan bahwa gue ini karena sekarang tidak bisa bermain sebagus dia, berarti gue punya nilai yang lebih kurang, atau dia punya nilai yang lebih gitu. Jadi gue lebih suka kalau termotivasi ya udah pure termotivasi, tidak usah membandingkan diri lu di situ. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu,
Iya sih, gue gimana ya? Sebenarnya tadinya tadinya gue punya pandangan bahwa dengan membandingkan itu tuh ada satu positifnya, yaitu selama lu nggak ngebandingin hidup lu in a whole general way gitu ya. Kayak misalkan lu membandingkan diri lu, misalkan dalam sebuah kompetisi lari misalnya, ya lu harus bisa lebih cepat dari si B gitu kan. Nah itu kan membandingkan kecepatan lu dengan satu orang dalam satu konteks kecil aja gitu kan di dalam hidup. Nah kalau menurut gua itu sebenarnya bisa memberikan kayak push yang tadi lu bilang secara motivasi itu, tapi semakin lu ngomong semakin masuk akal juga buat gua gitu loh, bahwa mungkin kata yang lebih tepat itu ya bukan membandingkan, karena dengan lu membandingkan sebenarnya tidak ada hal yang baik yang akan keluar dari membandingkan. Dari tadi lu memberikan contoh di mana kita bisa merasa di bawah atau inferior dari orang lain yang kita bandingkan. Tapi sekarang kalaupun hasil dari perbandingan itu adalah kita berada di sebuah posisi yang lebih atas, ya akan ada juga potensi di mana lu akan menjadi congkak dan lu akan menjadi nih orang semuanya di bawah gue, which is also not right gitu loh. Jadi Iya. ya mungkin mencari inspirasi itu ya tidak bisa dikoppel atau langsung disambungkan dengan kata membandingkan itu gitu ya. Dan satu lagi juga yang mungkin gue juga pengen tambahin di sini, di saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, apakah itu dari sisi material atau dari sisi apa gitu ya, faktanya adalah kita hanya bisa membandingkan, atau kita tuh nggak pernah tahu 100% kondisi orang lain tuh sebenarnya gimana sih. Ngerti gak lo? Jadi kalau kita ngerasa, wah anjing nih orang hidupnya bahagia banget gitu, lu ngeliat Instagram semuanya cantik-cantik semua fotonya, bagus-bagus semua, bisnisnya lancar, ini itu, dan lu tetap tidak akan tahu 100% tentang kondisi hidupnya itu seperti apa. Gak usah di sosial media deh, orang yang lu ketemu offline, teman baik lu, keluarga lu aja yang ada hubungan darah sama lu tidak akan pernah tahu 100% apa yang orang tua atau keluarga lu itu pikirkan, orang lain itu pikirkan dan rasakan. Satu contoh yang lebih dalam lagi, gak usah orang lain, lu aja kadang-kadang gak tahu apa 100% apa yang lu sendiri rasain dan apa yang lu sendiri pikirin gitu loh. Jadi membandingkan itu ya nggak mungkin masuk akal sih sebenarnya menurut gua gitu ya. Tapi ya gua juga mesti bilang kebiasaan ini lumayan melekat di gua gitu loh, dan mindfulness practice itu sangat membantu untuk mengambil jarak dan lu tidak langsung bereaksi di mana lu ngerasa, oh ya nih gue pengen, dia kayak hidupnya indah banget ya, dia kayak hidupnya asik banget gitu ya. Dengan mindfulness practice lu akan ada jarak dan lu tidak langsung melakukan dan membandingkan diri lu dengan orang lain gitu loh. Dan kemarin ini gue baru belajar dari ini, Vin, dari Sadhguru ini gue ngeliat satu ceramahnya di YouTube gitu ya. Dia juga keren banget, dia ngejelasin bahwa kita tuh harus mensadari bahwa hidup itu it's not a race. Hidup tuh bukan balapan. Hidup tuh bukan lu harus menjadi lebih dari orang lain gitu, bukan kayak gitu loh. Karena dia menganalogikannya kalau hidup itu adalah sebuah balapan dan lu ingin menang di dalam hidup, berarti yang menang adalah yang paling cepat sampai ke titik akhir, ya kan? Sedangkan titik akhir dari semua makhluk hidup itu, dari kita semua, ya adalah kematian gitu loh. Jadi kalau lu ngerasa hidup itu adalah sebuah race, sebuah balapan, ya berarti semakin cepat lu mati semakin menang gitu. Dan gua lumayan yakin 100% kayaknya ya, 110% bahwa itu bukanlah tujuan hidup gitu loh. Jadi itu satu hal yang menurut gue juga kayak ting gitu loh. Gue kayak langsung iya juga ya, gue balapan ngelawan siapa dan ngapain juga gue balapan gitu kan. Itu yang menarik, beberapa pressure atau banyak pressure dari hidup gue yang tadinya tuh selalu ngerasa, oh ya lu harus jadi paling ini dan kawan-kawan lainnya gitu sih.
Sebenarnya ini sih baik, gue juga ingat perkataannya si Jay Shetty itu. Kalau misalkan kita selalu membandingkan gitu, itu nggak ada ujungnya gitu. Karena menurut gue kayak perkataan being the best gitu ya, itu aja menurut gue kayak agak misleading sih, agak meaningnya tuh ambigu buat gue gitu. Karena nggak ada yang tahu the best itu siapa di dunia ini gitu. Even lu udah, ya anggap aja gue ngebandingin gue sama teman gue, di saat gue sudah mencapai titik yang gue pikir seharusnya membuat gue punya value lebih, itu at some point gue pasti akan melihat seseorang yang lain lagi yang lebih dari itu gitu. Jadi kayak nggak bakal ada abisnya gitu. Dan menurut gue kadang kita juga membandingkan itu bias gitu loh, baik kayak misalkan kembali kita ke pasar ya. Kayak misalnya kalau misalkan lu ya lu menimbang di pasar gitu ya, mana yang lebih berat, semangka atau melon gitu kan. Itu kan ada satuannya gitu ya, yang jelas ada gram, kilogram gitu kan. Nah ya itu fine, itu dibandingkan gitu kan, mana yang lebih berat gitu. Sedangkan kita tuh kadang bias gitu, kita membandingkan diri kita sama orang lain, tapi kita tuh nggak tahu satuan yang sama itu apa gitu. Kita cuma bisa menyamakan bahwa oh ya udah gue manusia, lu manusia, cuma parameter yang lebih luasnya itu tuh apa gitu. Jadi nggak pernah ada yang tahu value mana yang lebih gitu. Value seseorang juga beda, value gue sama value lu juga berbeda gitu kan. Jadi itu sih kadang menurut gue ya, kata-kata the best itu juga apa ya, diserap terlalu mentah-mentah gitu. Jadinya kita apalagi kalau misalkan tidak sadar ya udah ke drive ke arah yang salah. Kita menganggap bahwa kita mencari inspirasi, padahal itu sebenarnya menurut gue cuma muasin ego lu aja, di mana yang lu bilang bahwa saat lu udah mencapai situ, lu jadi orang yang arogan atau lu orang yang merasa lebih hebat dari orang lain gitu. Jadi itu sih kalau dari sisi gue. Iya, itu gue juga sering nangkep basah diri gue sendiri juga gitu loh, untuk karena kebiasaan yang ada di dalam diri gue gitu ya. Gue kadang suka ngerasa iya gue nih a better person than someone karena waktu itu karena jabatan kerja atau karena apa gitu loh. Ya untungnya gue juga bisa narik rem tangan dan gue ngingetin diri gue sendiri gitu. Enggak, baik gitu. Itu cuma itu nggak bener apa yang lu pikir gitu. Itu cuma ego lu doang yang puas gitu loh. Dan satu indikator lagi buat nambahin yang tadi yang udah kita share juga gitu ya. Kalau lu deeply inside ngerasa gitu ya bahagia di saat lu ngelihat orang lain itu kesusahan atau ada masalah, wah itu lu mendingan audit hidup lu deh. Bener deh, percaya sama gue. Karena gue pun juga terkadang kayak gitu loh. Gue kadang ada satu momen gitu ya, temen gue kayak misalkan ya ada kondisi mungkin tentang finansial deh yang agak sedikit ini ya, yang agak sedikit melekat di dalam hidup gue juga gitu ya. Kalau misalkan dia ada kesulitan finansial, nah dalam beberapa detik itu ada sedikit feeling di mana oh gue in a better place than he is, I am better than him, for example. Untungnya Vin bener-bener cuma berapa detik. Untungnya karena gue selalu bisa bilang enggak Bay, bukan kayak gitu Bay, bukan kayak gitu loh. Jadi please buat temen-temen, itu satu indikator di mana lu bener-bener harus ngecek dan harus mencoba untuk hidup lebih mindful lagi, karena jawabannya adalah yang 100% benar adalah enggak, lu tuh enggak better daripada orang lain. Itu adalah jawaban yang fix gitu ya. Dan satu masukan lagi, gue waktu itu juga belajar dari Jordan Peterson. Dia juga ngomong gini Vin, satu-satunya orang yang lu boleh bandingkan diri lu dengan adalah versi diri lu yang kemarin. Itu satu-satunya. Jadi tujuan lu adalah setiap hari gua pengen menjadi versi gua sendiri yang lebih baik dari yang kemarin. Apapun itu tujuan lu dalam hidup. Kalau misalkan gua pengen bangun pagi, oh ya udah berarti gua kalau misalkan kemarin gua bangun jam 6, gua hari ini gua masih pengen bangun lebih pagi lagi, gua mesti bangun at least 1 menit lebih cepat daripada jam 6 gitu terus. Dan ada satu lagi masukan dari dia yang menurut gua bener-bener mind blowing banget gitu loh, karena kita selalu denger orang ngomong punya cita-cita setinggi langit gitu kan ya. Nah, tapi itu menurut gua
ini ada sentence tambahannya yang si Jordan Peterson ini bilang. Dia bilang, lo harus taruh goals lo serendah mungkin. Lo harus tahu set the bar low enough so that you can achieve it. Nah, setelah lo achieve goal lo yang rendah ini, lo harus punya kebiasaan untuk aim up. Jadi setnya low enough, have the humility, lu mesti rendah hati untuk tahu, oh ya udah gitu, berarti gua besok bangun ya 1 menit lebih dulu aja daripada yang gua besok bangun 1 menit lebih dulu daripada hari ini gitu misalnya gitu. Tapi aim up, oke, gua pengen bangun in total misalkan 1 jam lebih dini daripada kemarin misalnya kayak gitu ya. Jadi itu benar-benar menurut gua satu masukan yang benar-benar menarik semua pressure dari dalam diri, dimana lu ngerasa it's always you against the world gitu ya, selalu lu comparing diri lu dengan orang lain, tapi ternyata ya emang yang harus lu bandingin ya lu dengan diri lu sendiri aja gitu, karena dengan begitu lu kayak kalau yang tadi lu ngomong tentang satuan di pasar, Vin, kalau tadi lu bandingin melon sama semangka, ya sekarang lu ngebandingin melon sama melon, lu sama diri lu gitu loh, dan satuannya tuh ya udah sama gitu, lu sendiri yang nentuin apapun itu gitu loh. Dengan begitu, dengan proses itu, lu juga akan bisa lebih mengenal diri lu sendiri. Gitu sih tambahan. Itu gue setuju banget, Bay, yang lu bilang bandingin sama diri kita sendiri gitu ya, karena dengan begitu juga lu serve yourself and serve other people nantinya gitu. Jadi kayak misalkan kalau gue mengambil contoh lagi dengan gue melihat teman gue yang lebih baik bermain gitarnya, dan gue mencoba mencari tahu kenapa dia bisa bermain seperti itu kan gue goalnya itu sekarang bukan ingin bersifat arogan dan gue lebih baik dari lu, tapi sekarang gue goalnya adalah gue ingin mencoba menerapkan metode yang dia pakai untuk mengembangkan ilmu musik gue juga, yang akhirnya nanti bisa gue pakai juga untuk serve murid-murid gue. Jadi ya itu sih, mungkin dirubah busurnya itu jangan ke arah menjadi arogan atau menjadi arogan, tapi lu rubah itu sebagai yang menjadi bensin lu untuk berkontribusi lebih baik lagi untuk diri lu sendiri dan untuk orang lain gitu. Kalau menurut lu, Vin, cara untuk menginspirasi orang yang paling efektif tuh apa, Vin? Apakah dengan lu menjadi yang terbaik di sebuah hal gitu ya, atau lu menjadi versi diri lu yang terbaik? Background dari pertanyaan ini adalah gue selalu ngerasa dulunya tuh gue harus menjadi yang terbaik di dalam satu hal. Gue tadi selalu berpikir A gitu ya. Tapi karena gue ngerasa kalau gue fokusin ke diri gue dan menjadi versi gue yang paling baik, itu gue ngerasa egois. Nah, kalau menurut lu tuh gimana, Vin? Kalau take lu tentang hal ini tuh apa, Vin? Menurut gue gini sih, Bay. Mungkin ini gue juga menempatkan diri gue di... Gue selalu ngambil dari contoh musik ya, karena ini yang relate banget sama gue, dan menurut gue itu dunia musik again kental dengan kompetisi gitu. Di saat gue melihat kayak misalkan gitaris internasional gitu ya di depan mata gue gitu, dia mempunyai teknik yang luar biasa gitu, bisa bermain lagu dengan tingkat kesulitan yang tinggi, bla 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 gitu. Itu sedikit menginspirasi gue dari segi gue melihat gue mengerti bahwa dia put effort gini, dia pasti latihannya lama gitu kan. Menginspirasi gue dari segi itu. Hanya menurut gue yang gue tidak dapatkan adalah koneksinya itu loh, Bay. Gimana ya menjelaskannya ya? Jadi tuh gue kayak nggak merasa tersentuh sampai dalam gitu loh. Sedangkan kalau gue melihat orang-orang yang memang ini susah dijelaskan sih, kayak lebih ke soal perasaan gitu loh, Bay. Kalau lu berada di sekitar orang-orang yang memang mereka tuh energinya untuk memberikan gitu ya, itu tuh menurut gue ke guanya tuh bakal lebih nyampe gitu. Itu bakal terbangun kayak koneksi energi itu loh.
terjalin energi yang sama gitu frekuensinya, dibandingkan gue cuma melihat sesuatu yang technical gitu, atau mungkin dilihat hanya dari angka satuan gitu. Oh ini dia mempunyai angka yang lebih besar gitu. Jadi gue sih sebenarnya lebih melihatnya ke arah situ sih. Jadi kalau gue ingin menginspirasi orang, gue juga sebisa mungkin guanya juga mengenal bahwa apa yang ingin gue berikan itu tulus gitu, bukan karena for the sake, karena gue ingin menunjukkan bahwa oh gue nih punya ilmu yang banyak loh, ini gue pernah sekolah di luar loh, or gue apalah gitu kan. Jadi ya itu sih benar intensinya gitu. Kalau lu? Iya, kayak yang tadi gue udah share gitu ya. Tadi gue pikir gue harus menjadi yang paling baik di satu hal gitu ya. Sedangkan yang kedua, di mana gue fokus kepada diri gue dan gue menjadi versi diri gue yang paling baik, dan being honest di dalam proses gue menjadi versi gue yang paling baik di mata gue dengan ups and downs ya gitu ya. Itu menurut gue satu cara yang efektif, dan gue setuju banget juga Vin dengan yang lu bilang tentang intensi itu gitu loh. Karena ya memang gimana ya, energi itu nggak bohong, meskipun energi lu nggak bisa lihat gitu, tapi lo akan ngerasa ketulusan seseorang atau ketidaktulusan seseorang gitu loh. Makanya gue juga kadang suka ngerasain gitu, kalau lu ngelihat, kan biasa orang kalau punya stigma, oh ini orang kalau dia udah kaya raya tuh pasti jadi sombong dan congkak atau apa gitu, dan itu tuh belum tentu case-nya gitu loh. Dan sama halnya on the other side, kalau lu nggak punya duit ya lu belum tentu juga tulus hatinya gitu loh. Jadi lu kadang-kadang lu ngelihat orang yang kaya raya, yang sukses dan intensinya memang tulus dan ingin memberdayakan manusia lain gitu misalnya gitu ya, atau memberdayakan hal lain, ya lu akan masih mendapatkan si energi positif ini gitu loh. Sedangkan lu ngelihat orang-orang yang bitter, yang emang kalau dilihat dari segi materialnya juga nggak punya gitu ya, dan mereka tetap bitter, ya energi bitterness itu yang akan tetap lo rasain gitu. Jadi ya intensi itu emang bener penting juga. Makanya kita juga selalu ngomong ya, untuk di dalam kita melakukan satu hal gitu, coba untuk lu cari Start with Your Why, Simon Sinek. Wah, itu buku bagus tuh. Itu salah satu buku yang mungkin nanti kita juga bisa bahas di episode-episode selanjutnya ya. Nah, ya gue juga merasanya gini, Bay. Soalnya kalau misalkan gue nonton video YouTube gitu ya, orang-orang yang memang suka di interview gitu, orang-orang yang udah sukses dari segi material or dari segi project-projectnya mereka gitu ya. Kadang tuh justru memang yang kita lihat itu di dalam pembicaraan itu bukanlah apa yang dia punya gitu, tapi gimana dia mengerti dirinya sendiri dan dia mindset apa yang mereka punya. Jadi ya again, intensinya tuh memberikan ilmu gitu loh. Jadi memang orang-orang yang sukses itu banyak banget yang memang juga tidak menunjukkan apa yang mereka punya, tapi ingin menunjukkan bagaimana mereka bisa mencapai itu gitu. Lebih ke melihat prosesnya itu sendiri gitu. Yes, itulah tadi episode di mana kita ngomongin tentang tema membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita berdua berharap supaya teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu dari conversation kita tadi. Kalau teman-teman pengen support kita, bisa dengan subscribe channel kita Asah Diri di YouTube, dan bisa juga follow kita di Instagram @asahdiri.ind, follow podcast kita di Spotify, dan juga kasih review di iTunes, Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian, supaya kita bisa bersama-sama mencoba mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.